memaksa kita untuk apa ya istilahnya untuk jadi LDR walaupun kita di dalam satu kota kita tetap LDR gitu apalagi di beda pulau atau beda kota kayak gitu. Nah tapi berbicara tentang ini dulu sebelum saya masuk ke arah gimana sih caranya biar survive kan teman-teman ngikut ini kan kayaknya lebih ke arah apa sih tipsnya gitu atau apa sih yang bisa kita lakukan agar bisa survive kayak gitu. Tapi sebelum itu saya kasih gambaran dulu sebenarnya sih eh, kalau boleh tahu dari teman-teman, menurut teman-teman cinta itu apa? Ada yang mau ngomong nggak sama saya? Eh, cinta itu apa kira-kira? Boleh dong ngomong atau kita interaksi sebelum saya lanjutin. Ada yang mau ngomong nggak? Mungkin ini Kadek Dwi Arista ini. Oh ya, silakan Mbak Kadek Dwi. Mm-mm. Menurut Mbak Kadek Dwi Arista ini, cinta itu apa? Cinta itu nggak tahu soalnya jatuh cinta patah hati mulu nggak tahu apa ya. Cinta mungkin sesuatu yang kita rasakan yang membuat kita ngerasa seneng, sedih. Mm-mm. Jadi satulah kira-kira. Oke, cinta itu jadi lebih ke arah senang dan sedih jadi satu gitu ya? Iya. Oke, tadi siapa Mbak yang lagi makan itu namanya? Mbak Beng ya? Oke. Kalau Mbak yang tadi lagi makan, kira-kira menurut Mbak apa Mbak? Cinta itu apaan? Apa ya? Nggak Apa? tahu sih, kompleks banget kayaknya. Oh, cinta itu kompleks. Apanya yang kompleks? Banyak hal nggak ngerti jadinya. saking saking terlalu banyaknya, jadi kita nggak ngerti gitu ya? Betul. Oke, jadi tadi Kadek Dwi tadi bilang kalau cinta itu sedih, senang jadi satu. Habis itu yang cinta itu buta, Kak. Oh, benar. Boleh juga cinta itu buta, habis itu cinta itu kompleks. Saking dia butanya, habis itu dia juga ada senangnya, ada sedihnya, itu yang membuat cinta itu menjadi kompleks ya, mungkin seperti itu. Tapi yang saya pengen tekankan di sini adalah apa yang teman definisikan terkait dengan cinta itu tidak ada yang salah. Jadi definisi cinta setiap orang itu pasti bakalan berbeda. Saya tidak bisa menyamakan definisi cinta saya dengan cinta Anda itu harus sama kayak gitu. Mungkin saya menganggap sebuah apa itu cinta? Cinta itu adalah menurut saya kebahagiaan misalnya kayak gitu. Ada juga yang menganggap bahwa cinta itu adalah kasih kayak gitu. Atau cinta kasih ya jadinya. Atau ada juga yang menganggap bahwa kayak tadi cinta itu kompleks, cinta itu ada senangnya, ada sedihnya. Itu tidak cinta itu buta, itu tidak ada salah. Jadi apapun yang teman-teman katakan tentang cinta itu tidak ada salah karena cinta itu sangat subjektif dari teman-teman sendiri gitu. Karena ketika teman-teman sudah mulai jatuh cinta, di sini ada dua hal yang main yaitu perasaan sama logika kayak gitu. Nah, dua ini harus berjalan secara seiringan. Tapi kita nanti bahas itu. Kita lanjut dulu. Saya kasih sedikit gambaran tentang teori cinta. Next, Obi. Nah ini teori dasar di mana-mana tentang cinta kayak gitu. Jadi ketika teman-teman mengikuti kelas cinta atau apapun itu pasti bakalan diberikan teori cintanya milik segitiga cinta punyanya Steinberg kayak gitu. Mungkin beberapa teman di sini udah ada yang tahu, tapi saya ulas sedikit aja. Nanti kan materinya juga teman-teman pasti dapat. Nanti apa ya? Saya bakal bahas sekilas saja biar kita lebih banyak ditanya jawab karena ditanya jawab pasti lebih seru gitu. Jadi ada tiga komponen menurut Steinberg. Yang pertama adalah intimacy, yang kedua adalah passion, dan ketiga adalah komitmen. Jadi Steinberg ini percaya bahwa di dalam sebuah cinta itu ada tiga hal ini gitu. Di antara intimacy, passion, atau komitmen. Jadi nanti saya akan bahas dulu. Next dulu, Obi. Nah ini jadi ya. Yang pertama adalah intimacy. Nah, intimacy ini adalah apa ya, kayak kedekatan atau perasaan terikat, lekat atau perasaan dekat dalam hubungan yang romantis kayak gitu. Nah, di dalam intimacy ini dilandasi unsur oleh emosi dan ada rasa percaya terhadap pasangan. Tapi di intimacy ini tidak hanya untuk pasangan, tapi bisa juga untuk pertemanan, habis itu untuk keluarga atau hal apapun itu yang mengarah ke arah kedekatan yang ada unsur emosinya di sana kayak gitu. Nah, di sini saya berikan contoh. Ini lebih contohnya ada lebih ke arah pasangan ya. Jadi saya berikan contoh ada kayak komunikasi yang intens sama pasangannya. Habis itu ada rasa ingin membahagiakan pasangan kita dari kita aja sendiri. Ketika kita bersama pasangan itu ada perasaan senang kayak gitu.
ada perasaan kita ingin dimengerti dan mengerti pasangan juga, kayak gitu, harus ada balance-nya. Habis itu menghargai pasangan dan orang-orang yang kita cintai, kayak itu entah keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, kayak gitu. Itu masuknya di intimacy. Next. Yang kedua adalah passion. Passion ini lebih ke arah adanya ketertarikan kepada seseorang tuh dari fisik dan seksual, kayak gitu. Ada kayak ada gairahnya gitu, ada hasratnya seperti itu. Nah, contohnya adalah adanya kayak kebutuhan seksual. Seksual adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di passion ini adalah lebih mengarah ke fisik dan seksual. Jadi ada kebutuhan seksualnya dia, kayak gitu. Itu ada keinginan dan kebutuhan untuk bertemu pasangan, kayak gitu. Maksudnya di sini fisik adalah ketika jarak ya mungkin ya, gitu. Ketika jarak antara dua pasangan ini kalau bertemu dari dekat, bertemu tatap muka atau ketemu langsung itu lebih enak mereka untuk saling berhubungan, kayak gitu. Adanya rasa ingin diasuh atau diayomi, dan ada rasa juga ingin mendominasi pasangan satu sama lain. Terus itu ada juga ingin berkorban untuk pasangan, kayak gitu, kayak ya berkorban aja. Kayak misalnya lagi dingin nih di gunung, buka jaket buat pasangan, kayak gitu. Nih kamu pakai jaket saya gitu. Padahal dia nggak pakai jaket, dia juga kedinginan, kayak gitu. Tapi dia berkorban aja demi pacarnya, kayak gitu, agar ada unsur passion ya di sana gitu. Next dulu. Nah, yang terakhir adalah komitmen. Komitmen ini lebih ke arah gimana kita ketika berhubungan sama seseorang, baik pasang atau surut, itu kita tetap mempertahankannya, kayak gitu. Pasang surutnya hubungan itu ada istilahnya, ada ego yang sedikit diturunkan. Misalnya ada masalah kayak gitu, ada masalah antara pasangan kayak gitu, berdua ini saling menurunkan ego gitu sehingga mendapatkan solusi yang baik. Nah, di sanalah adanya komitmen yang diuji, apakah mereka masih bisa untuk memperbaiki memperbaiki hubungannya itu atau tidak gitu. Disitulah komitmen terbentuk. Nah, jadi ada 3 unsur inilah yang paling penting. Yang pertama ada intimacy, yang kedua ada passion, dan yang ketiga ada komitmen, kayak gitu. Next. Nah, ini ada tipe cinta. Nah, jadi dari ketiga cinta tersebut, ketiga poin unsur cinta itu, Steinberg ini kayak membagi lagi gitu nih. Nanti antara intimacy dan passion, namanya ketika teman-teman mempunyai intimacy dan punya passion, namanya romantic love. Ketika passion dan komitmen bergabung, namanya virtuous love. Intimacy dengan komitmen jadinya companionate love, kayak gitu. Ketika teman-teman hanya memiliki intimacy saja ketika berhubungan dengan orang lain, maka teman-teman hanya sekedar liking. Ketika passion aja infatuation, atau ketika komitmen aja itu menjadi empty love. Next dulu, saya akan jelasin satu-satu. Ini saya jelasin satu-satu, tapi saya bacakan saja. Nanti teman-teman lebih ini ya. Pertama yang non-love, yang tidak ada cinta. Dimana di sini dari ketiga unsur segitiga cinta itu tidak satupun ada dari teman-teman. Teman-teman tidak merasakan hal tersebut. Jadi di sini saya beri contoh pada hubungan perkenalan atau hubungan dengan orang-orang biasa. Misalnya teman-teman kenal sama orang baru atau apa, itu kan tidak ada kedekatan, tidak ada passion, tidak ada apa gitu, hanya sekedar orang biasa saja untuk ketemu. Nah, di sini namanya ada fase non-love. Habis itu ada fase di mana ini liking apa liking ya bacanya? Liking kayaknya, karena ini lebih menyukai kayak gitu. Jadi kondisi di mana yang mendominasi adalah unsur intimasinya di sini. Jadi contohnya adalah ketika teman-teman hanya intimasinya saja. Jadi kalau di segitiga tadi, teman-teman hanya di dalam sebuah hubungan hanya di atasnya aja, tidak ada gabungan antara passion dan komitmen. Jadi hanya intimasinya saja. Nah, itu namanya liking. Jadi contoh pada hubungan pertemanan yang tidak menimbulkan gairah kayak gitu. Jika tentunya gimana ya? Teman-teman kan punya teman pasti. Nah, tapi teman-teman tidak ada rasa atau hasrat atau gimana sama dia. Nah, itu masuk dalam fase ini. Yang ketiga adalah infatuation atau cinta gila gitu, di mana di sini passion itu mendominasi kuat, namun tidak ada intimasi sama komitmennya. Contohnya saya kasih tahu ada pada cinta pada saat pandangan pertama. Jadi kayak ketika kita ngeliat orang tuh pertama kali kayak wow gitu kan, pasti kita kayak oh ini kalau cowok ya biasanya, kalau cowok wah gila ini cewek cantik banget nih gitu, gue harus dapet nih kayak gitu. Nah, di sini
dia sampai tergila-gila mau ngejar dia itu kayak gitu. Yang berikutnya adalah empty love atau cinta kosong, di mana ini cintanya hanya ada komitmen tanpa ada passion sama intimasinya. Contohnya saya tulis nikah paksa. Kenapa saya bilang nikah paksa? Ketika kamu tidak mencintai seseorang itu gitu, otomatis apa yang bisa kamu pertahankan dari pernikahan itu kalau tidak dengan komitmennya saja gitu, kayak gitu. Nah, ketika kamu punya komitmen, berarti kamu tidak sepenuhnya mencintai dia kan. Jadi makanya saya bilang bahwa ini saya contohkan adalah dengan nikah paksa seperti itu. Yang berikutnya adalah romantic love. Hubungan ini didominasi oleh hasrat dan kedekatan tanpa ada komitmen. Contohnya di sini kayak cinta lokasi gitu. Kalian sama-sama satu tempat, ini biasanya yang KKN nih. Kalau teman-teman ada yang KKN di sini, yang kuliah kerja nyata gitu, nah itu biasanya bakalan jadi ini, bakalan jatuh cinta bareng. Itu belum ada komitmennya di sana, tapi teman-teman udah wah romantis banget nih, naik motor berdua, habis itu kunjungan ke masyarakat berdua, apapun berdua, sampai album di foto KKN itu fotonya isi kalian berdua kayak gitu. Biasanya di sini. Yang berikutnya adalah companion love. Ini biasanya ini didominasi oleh ketika komitmen sama intimasi. Jadi kayak cintanya itu udah kayak persahabatan. Contohnya kayak gini. Ada nih orang yang pacaran sudah sampai 7 sampai 8 tahun mungkin kayak gitu. Saking lamanya mereka pacaran, mereka itu udah kayak kayak apa ya? Kayak udah kayak temen gitu, bukan kayak berpacaran lagi, tapi mereka berkomitmen sama mereka dekat kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu. Untuk yang companion love. Sebentar. Untuk yang berikutnya, virtuous love atau cinta bodoh. Nah, hubungan cinta yang ironis berlandasan komitmen dan hasrat. Nah, tanpa ada kedekatan. Contoh pernikahan yang terjadi cepat atas pertimbangan nafsu gitu. Ini mungkin yang kayak nikah siri gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak kan ada nikah siri, lagi nikah kontrak, kawin kontrak seperti itu kan mungkin ada tuh, karena dia lebih ke arah nafsu daripada arah cintanya yang banget gitu. Yang terakhir adalah cinta yang sempurna gitu, dimana dari ketiga komponen ini, dari intimacy, passion, sama komitmen, itu teman-teman bisa punya itu. Tapi Steinberg pun meyakini bahwa tidak semua orang bisa mempunyai itu kayak gitu. Karena ketika untuk mempunyai ketiganya itu bakalan amat sangat susah gitu. Kalau bucin masuk yang mana Kak? Nanti ya saya jawab bucin masuk yang mana. Oke, next. Itu tadi sedikit tentang tentang cinta ya, atau tipe cinta ya, menurut teorinya Steinberg. Sekarang ada namanya love language atau bahasa cinta istilahnya. Jadi ada 5. Yang pertama adalah physical touch, receiving atau giving gift, act of service, word of affirmation, sama quality time. Jadi yang pertama adalah, saya bahas dulu, yang pertama adalah physical touch. Ini biasanya orang yang merasa dicintai itu ketika adanya sentuhan dari pasangannya. Misalnya teman-teman ngerasa kalau cowokku kok nggak pegang tanganku sih ketika di mall gitu. Nah, berarti dia nggak sayang sama aku. Nah, ini biasanya yang tipe cintanya physical touch. Jadi dia harus dipegang tangannya, setiap ketemu harus dipeluk. Habis itu misalnya lagi naik motor dipeluk dari belakang, lagi nyetir tangannya dipegang sampai lupa masukin gigi kan gitu misalnya. Atau tiap ketemu harus dicium kayak gitu, karena menurut mereka adalah ciuman itu adalah menandakan bahwa pasangan yang mencintai mereka kayak gitu. Yang kedua adalah receiving atau giving gifts kayak gitu. Ketika mendapatkan hadiah atau ketika kita memberikan hadiah. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, seseorang ini merasa dicintai ketika dia memberikan sesuatu itu kepada orang lain atau dia diberikan sesuatu oleh orang lain. Jadi gift di sini tidak harus gift yang kayak mewah-mewah gitu. Gift di sini bisa kayak sekedar belikan minum atau sekedar belikan makan atau belikan pentol kalau dia suka pentol kayak gitu. Nah, mereka merasa dicintai ketika ada yang diberikan atau mereka memberikan sesuatu kepada pasangannya. Habis itu yang berikutnya ada act of service. Ini lebih ke arah melihat tindakan daripada omongan. Kan sering banget tuh ngerasa bahwa kayak ini orang ngomong doang nggak ada tindakannya gitu. Nah, kalau ada pasangan cewek atau cowok yang sering ngomong kayak gitu, nah mereka ini kayak pengen buktiin dong tindakannya. Pernah nggak sih dengar kayak
yang nanyain makan bakal kalah sama yang ngajakin makan. Nah, kayak gitu. Ini act of service ya itu. Jadi kayak pasti bakal kalah karena yang si A ngajakin makan, yang si B cuma ngingetin aja, inget makan ya kayak gitu. Nah, itu di act of service. Mereka merasa dicintai ketika apa yang diomonginnya itu sesuai dengan perilakunya. Berikutnya adalah word of affirmation, mengungkapkan cinta melalui verbal. Nah, kayak gini. Ada beberapa orang yang merasa bahwa ketika pacarnya atau pasangannya tidak bicara I love you atau tidak bicara I miss you gitu. Misalnya kalian nih ngomong sama pasangannya I love you tapi nggak dibalas, itu merasa kayak oh dia udah nggak sayang lagi sama saya gitu. Habis itu misalnya sesuatu dalam biasa manggilnya babe kayak gitu, hey babe gitu, oh iya tiba-tiba berubah, dia merasa udah kayak loh kok pasangan saya nggak sayang sama saya. Nah jadi orang yang bahasa cintanya melalui verbal biasanya mereka akan senang ketika dibahas dengan bahasa-bahasa yang lebih cinta lah kayak gitu, kayak I love you, di situ kayak panggilan sayang yang kayak gitu. Yang terakhir adalah quality time, jadi lebih ke arah menghabiskan waktu bersama. Mereka ini lebih ke arah gini, kayak ketika seseorang ini meluangkan waktunya secara full untuk pasangannya, mereka sangat merasa, oh ini adalah sesuatu yang saya sukai. Saya senang ketika pasangan saya mengorbankan waktunya dan membuat kualitas hubungan yang berkualitas atau membuat suatu jalan-jalan atau pacaran yang berkualitas kayak gitu. Nah di sini mereka sangat amat merasa dicintai ketika pasangannya memberikan quality time pada mereka kayak gitu. Jadi ini sedikit gambaran tentang bahasa cinta. Jadi hampir setiap orang pasti bakalan punya bahasa cinta ini karena simpelnya adalah ketika saya tanya misalnya kalau kamu pacaran lebih suka ngobrol atau makan kayak gitu, atau suka nonton bioskop, suka yang mana kayak gitu. Pasti teman-teman bilang aku suka banget deh kalau pacarku udah peluk aku dari belakang kayak gitu, aku benar-benar merasa dicintai kayak gitu. Nah yang kayak gitu salah satu bahasa cinta, berarti tipikalnya adalah physical touch gitu. Nah ini sebenarnya kalau mau diurutin bisa sih, tapi teman-teman misalnya aku yang pertama kayaknya yang paling dominan aku harus ini dulu deh, quality time dulu deh kayak gitu, atau enggak aku harus ngobrol dulu sama dia. Quality time ini bisa dengan ngobrol juga ya gitu, ngobrol berdua berkualitas kayak gitu. Atau receivingnya yang terakhir, aku nggak terlalu ini sama penerimaan sih, sama hadiah, yang penting ada dia aja kayak gitu, itu bisa juga. Oke, next. Nah tapi balik lagi kita bahas soal apa namanya survive relationship gitu. Sebenarnya apa sih yang paling sering terjadi, masalah-masalah apa aja sih yang sering terjadi pada sebuah hubungan? Kira-kira menurut teman-teman, ini aku mau nanya lagi dong, kira-kira apa nih masalah yang sering terjadi di dalam sebuah hubungan? Ada yang mau jawab nggak nih? Di on-kan saja mic-nya nggak apa-apa teman-teman, ketika mau jawab. Selingkuh, toxic relationship, masalah komunikasi kak. Oke. Oh, nggak direstui, siap. Oke. Kalau ini ada Yogi Andreas ya, namanya Andreas Yogi. Coba kalau Andreas Yogi kira-kira masalah apa sih yang sering terjadi pada sebuah hubungan kira-kira? Wah, masalah kejujuran, bener. Blicok bilang masalah soal kejujuran ya. Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya terlalu sayang jadi berlebihan. Sebenarnya banyak banget ya apa ya masalah-masalah yang terjadi pada sebuah hubungan. Saya sedih sih kalau melihat ada yang ngomong tidak direstui, itu kayaknya sedih banget. Udah pacaran lama apalagi gitu ya. Oke, next dulu, next. Egois kak. Wah, oke, perasaan tak terbalas. Hobi mungkin di next dulu. Nah ini yang sering saya dapat ya. Wah sebentar, masalah mau makan di mana kak? Terus terserah gitu jawabannya. Waduh, tolong pacarnya Andreas. Jadi ini masalah yang sering saya tangani ketika saya menghadapi klien. Yang pertama adalah egois. Tadi ada yang bilang egois, si Satya.
Benar, egois ini adalah masalah yang paling paling sering terjadi. Pacar saya egois, pacar saya tidak ngerti saya, dia maunya sendiri. Pasangan seperti A, B, C, D dan tidak ada habisnya karena mereka saling-saling merasa bahwa pacarnya tidak saling mengerti. Padahal di sini masalahnya adalah nanti balik lagi kepada yang berikutnya, masalah komunikasi. Tadi beberapa teman-teman juga bilang masalahnya adalah di komunikasi. Benar, komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik gitu. Misalnya simple deh, mau makan di mana tadi, jawabnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, lagi mau makan di mana, serah gitu, tawarin makan, yaudah kita makan A aja ya. Tapi aku baru kemarin nih makan A, yaudah aku makan B. Kok kamu egois sih milih makananmu sendiri, kamu nggak mikirin kesukaanku. Mulai akhirnya berantem. Tinggal masalah-masalah seperti itu tuh yang masalah-masalah yang sederhana ya, soal milih makan aja itu sederhana banget tapi bisa nyebabin berantem walaupun tidak berantem besar. Yang ketiga adalah terkait dengan posesif kayak gitu. Ini posesif ini banyak juga kayak pasangannya nggak dikasih gerak istilahnya, kemana-mana nggak dikasih, mau ke sini diinterogasi dulu sama siapa bla 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 bla, habis itu bahkan diam di rumah pun bisa jadi sangat posesif kayak gitu, kayak baru kayak aku mandi bentar ya gitu, bener nih mandi atau apa gitu bla bla. Nah, hal-hal yang kayak gitu juga sering terjadi di tengah, apalagi di tengah pandemi ini ya, saat ini ya, maksudnya kayak pasti bakalan masalah yang kayak egois, komunikasi, posesif, habis itu yang di bawahnya selingkuh, itu pasti bakalan terjadi gitu. Saya nggak bilang bakalan terjadi, tapi maksudnya adalah kita tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal ini pasti akan terjadi, entah pada siapapun itu gitu. Nah, yang paling jarang adalah ketika LDR atau di tengah ini adalah kekerasan, tapi ini kekerasan fisik. Nah, tapi kalau kekerasan verbal kadang kan masih sering terjadi kayak gitu, ketika teman-teman berantem mungkin sama pasangannya mulai ngomong kayak bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa yang kebun binatang itu dikeluarkan semua kayak gitu. Nah, itu masih sering terjadi kayak gitu. Yang terakhir adalah DLL loh. DLL ini dan lain-lain ya. Jadi ada banyak masalahnya teman-teman. Jadi yang di sini saya taruh adalah masalah yang paling sering saya tangani ketika saya menghadapi klien kayak gitu. Oke, next. Nah, ini yang masalahnya. Jadi, sebenarnya masalah yang terjadi sama teman-teman ketika pandemi ini adalah itu masalah yang sebelum pandemi sudah ada, atau itu masalah yang muncul pada saat pandemi ketika teman-teman harus berpisah dengan pasangannya kayak gitu. Jadi kalau masalah ini sebelum pandemi sudah ada, jadi ketika pandemi ini hanya memicu aja. Jadi kayak apa ya istilahnya, kayak cuman sebagai mengulang aja, ini masalah udah ada. Apakah ini masalah baru yang baru terjadi di pandemi kayak gitu. Misalnya sebelum pandemi sama pacarnya terus nih gitu, jadi nggak ketahuan pacarnya selingkuh kayak gitu, atau chat-chatan sama orang lain. Nah, tapi setelah pandemi teman-teman tahu nih, wah hari ini dia main-main nih, dia ngechat sama orang, habis itu kayak dia coba apa ya istilahnya, kayak ya ada fairnya lah sama orang kayak gitu. Nah, ini yang harus teman-teman teman-teman lihat dulu, apakah ini masalah sebelum atau sesudah pandemi kayak gitu. Ketika masalah ini memang sudah ada sebelum pandemi, berarti ada masalah yang tidak kelar antara teman-teman sama pasangannya gitu. Jadi ini harus juga segera diselesaikan. Tapi ketika masalah itu ada di pandemi, tentu bakalan treatmentnya akan berbeda nanti, karena penyelesaiannya pasti berbeda kayak gitu. Penyelesaian masalah yang sebelum dan sesudah pandemi kayak gitu, karena bakalan susah, karena menyelesaikan masalah dengan tidak tatap muka atau ketemu atau hanya via video call saja atau telepon, itu akan berbeda dengan penyelesaian masalah ketika teman-teman bertemu langsung kayak gitu. Misalnya simpelnya gini, ketika sebelum pandemi ada masalah nih, ada masalah A, teman-teman ribut sama pasangannya, teman-teman tinggal datang ke rumahnya kan, selesaiin ngobrol baik, bisa kelar gitu. Tapi ketika pada saat pandemi masalah baru muncul, masalah sebelumnya muncul, teman-teman nggak bisa datang ke rumahnya, tidak bisa ngobrol sama dia, tidak bisa baik-baik. Sedangkan misalnya via telepon sama video call itu tidak terlalu efektif bagi pasangannya, misalnya harus diselesaikan secara langsung. Nah, ini akan menjadi hal yang akan mengganggu hubungan teman-teman ke depannya. Oke, next dulu. Nah, ini juga yang paling sering terjadi adalah ketika ada masalah,
yang teman-teman bahas adalah masalahnya. Teman-teman terus berkutat pada salahmu A, salahmu B, salahmu C, masalahmu ini bla 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 bla, masalah aja semua. Tapi teman-teman lupa untuk melihat bahwa apa sih solusinya gitu. Apa sih kira-kira yang bisa kita berikan ke depannya? Apa win-win solution dari masalah kita kayak gitu. Itu harus didiskusikan karena yang paling paling sering terjadi adalah kita lupa mendiskusikan solusinya. Yang kita diskusikan ada salahmu apa gitu, salahku apa gitu, sampai lupa kayak ya udah nextnya maunya apa yang harus kita lakukan, itu sampai lupa. Ini hampir yang sering terjadi, kayak ketika ada orang cerita ke saya nanganin klien, itu yang diceritakan adalah semuanya masalahnya semua. Ketika saya tanya apa yang ibu lakukan atau apa yang mbak lakukan, mas, bapak lakukan, mereka tidak bilang tidak ada. Jadi ketika teman-teman sudah tahu masalahnya apa kayak gitu, sebisa mungkin teman-teman harus tahu solusinya apa gitu. Bukan harus tahu sih, harus mencari tahu kira-kira solusi apa sih yang tepat buat keduanya kayak gitu, harus dipertimbangkan juga. Oke, next. Nah, berbicara tentang hubungan, jadi kita harus tahu hubungan yang sehat atau hubungan yang tidak itu seperti apa, karena pasti terus-terusan berantem, terus-terusan terus-terusan ada masalah, itu pasti akan membuat hubungan itu menjadi tidak sehat. Tadi ada yang bilang istilahnya apa? Toxic ya tadi. Tapi jangan semua hubungan dilabeli dengan toxic ya, karena ketika teman-teman udah melabeli semua hubungan dengan toxic, pasti tidak akan baik. Lebih baik bilang saja ada masalah tapi saya bisa handle atau apa gitu. Jangan semua dibilang toxic karena pasti nanti terlabel secara langsung. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa hal yang paling, ini versi saya yang saya rangkum, yang saya dapatkan gitu. Apa sih kira-kira yang pola hubungan yang baik itu seperti apa menurut saya gitu. Yang pertama ada komunikasi di sini, karena ketika tidak ada komunikasi antara Anda dan pasangan Anda gitu, ini pasti bakalan terjadi banyak sekali masalah kayak gitu. Nah, makanya saya bilang di sini adalah komunikasi ini lebih ke arah di mana kita mendiskusikan perasaan, habis itu keinginan kita, kebutuhan kita masing-masing gitu. Kita harus asertif kayak gitu sama pasangan kita kayak gitu. Ketika kita tidak mencoba jujur sama pasangan kita, ketika kita tidak coba mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita mungkin lagi marah, kita bilang, benernya kita marah, tapi kita bilang, oh nggak apa-apa gitu. Akhirnya ada gap juga di sini, komunikasi yang tidak dua arah. Sedangkan berhubungan itu ketika kalian berpacaran atau menikah atau hal lain itu adalah komunikasi dua arah. Ketika komunikasinya tidak dua arah, maka dia akan tidak baik, karena berpasangan atau menjalin hubungan itu adalah berdua, bukan sendiri seperti itu. Yang kedua adalah next. Yang kedua adalah tidak membanding-bandingkan. Ini yang masih sering terjadi. Masih membanding-bandingkan sama yang dulu kayak gitu. Itu yang paling sering, kayak aku takut kamu kayak gini kayak dulu. Pasangan yang dulu kayak A, bukan berarti kita A dong gitu. Nah, habis itu kayak di bawahnya masih bandingin sama pertemanan. Kayak misalnya pasangan yang sebelumnya, pasanganku dulu nggak pernah ngelarang aku jalan sama temenku kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu jangan dibanding-bandingin, karena karena ketika sudah membandingkan sesuatu sama orang lain, itu pasti bakalan berdampak tidak baik kayak gitu untuk pasangannya. Ada juga yang membandingkan dengan keluarga, kayak keluarga mantanku dulu lebih menerima, aku takut nanti ibumu tidak nerima aku takut aku nggak bisa di sana kayak gitu. Ini soal harta juga ada, soal kekayaan ini biasanya tidak terlalu naik sih kalau di hubungan berpacaran, tapi ini kayak silent gitu, diam-diam. Oke, next. Yang ketiga adalah saling respect. Nah, ini paling sering terjadi. Ini kayak seharusnya kedua pasangan harus saling respect sih satu sama lain untuk mengerti, menghargai, dan saling menghormati. Jangan ketika pacarnya lagi bercerita, sudah tahu situasinya seperti ini, kayak lagi pandemi dan tidak bisa bertemu, tapi lagi video call misalnya, teman-teman lagi video call sama pacarnya, tapi malah pacarnya ngelakuin aktivitas lain kayak gitu. Itu kan membuat ngerasa pacarnya tidak dihargai atau
apa gitu. Ketika teman-teman bercerita, teman-teman cuma balas pasangannya cuma kayak, oh iya, oke, mantap gitu. Nah itu ngerasa pasangan juga tidak apa ya, tidak merasa dihargai gitu. Kalau bisa adalah ketika pasangannya bercerita, coba untuk apa ya, pay attention di sana. Habis itu kayak kasihlah atensi lebih sama pacarnya. Kita sedikit agak bersemangat gitu. Walaupun kayak, aduh aku capek dengan cerita kayak gitu. Kalau teman-teman udah capek dengerin cerita, lebih baik bilang, aku capek deh seharian aktivitas. Kamu bisa nggak ceritanya di keep dulu untuk besok? Kayak gitu. Itu bakalan lebih enak daripada teman-teman pasangannya udah cerita, tapi teman-teman jawabnya cuma ngomong, oh iya, oke, kayak gitu. Itu kan pasti bakalan bikin pasangannya sakit hati dan hubungan jadi tidak baik. Next. Yang berikutnya adalah waktu. Nah, di masa pandemi ini dan pasti kebanyakan adalah LDR, jarang ketemu pasangan gitu. Nah, kita tahu pasangan kita dua-duanya sibuk misalnya. Si cowok sibuk, si cewek sibuk gitu. Nah, ketika si cowok ngerasa dia sibuk dan dia meluangkan waktunya sama pacarnya, berarti dia sudah memberikan suatu kayak apa ya, kualitas bahwa aku ingin sama kamu, aku memberikan waktuku sama kamu. Begitu juga sebaliknya, misalnya ceweknya segitu. Nah, tapi ketika balik lagi ke sebelumnya, ketika hal itu tidak dihargai, maka si cowok atau si cewek bakalan ngerasa bahwa ada hal yang misalnya kayak, kok aku nggak dihargain sih di sini? Aku sudah meluangkan waktuku gitu. Aku pengen ngobrol sama kamu, aku pengen cerita-cerita sama kamu, tapi kamu tidak menghargai waktu yang aku berikan. Nah, sedangkan di sini seharusnya adalah uh, waktu itu sangat penting buat kualitas hubungan kayak gitu. Misalnya, uh, ini sebentar ya. Misalnya gini, uh, apa ya, kayak, oh misalnya teman-teman ulang tahun nih, misalnya saya simpelnya gini, teman-teman ulang tahun, pasangan si cewek ulang tahun misalnya, atau si cowok ulang tahun, teman-teman udah ngeluangin waktunya buat ngobrol sama dia kayak gitu, kayak oke, aku ngulangin waktuku ngobrol sama teman-teman kayak gitu. Tapi pas di ulang tahun, si cewek ini nggak menghargai waktu itu, atau si cowok ini tidak menghargai waktu sama pasangannya masing-masing, jadi akhirnya apa, terjadi pertengkaran atau keributan di sini. Oleh sebab itu, ketika pasangannya sudah meluangkan waktu sama teman-teman, maka gunakanlah waktu itu dengan baik. Ya, gunakanlah secara bijak sama teman-teman saya. Ya, jadi kalau kata lagu Endang Sukamti, kalau teman-teman tahu Endang Sukamti, kayak ada salah satu liriknya gini ya, waktu berlalu tanpa pernah mengeluh, gunakan ia dengan bijaksana kayak gitu. Jadi teman-teman harus gunakan dia dengan bijaksana, karena waktu yang udah lewat nggak akan bisa keulang lagi. Ketika pasangan udah sakit hati, tidak akan bisa sempurna lagi kayak gitu. Next. Nah, ini beberapa tips ya untuk yang menjaga hubungan di tengah pandemi ini. Ini beberapa aja, ada banyak tipsnya sebenarnya, tapi ini yang beberapa aja yang bisa saya rangkum untuk teman-teman. Next. Nah, yang pertama adalah online dating. Mau tidak mau adalah situasi seperti ini membuat kita harus video call bareng, misalnya datingnya harus online gitu. Misalnya video call bareng, makan bareng kayak gitu sambil makan. Teman-teman mungkin pasangannya masak mie, teman-teman juga masak mie, bisa makan mie bareng kayak gitu. Atau teman-teman yang suka main games, main Hago atau main games online seperti itu, bisa dilakuin bareng sama pacarnya. Atau ya bagi teman-teman yang kuliah mungkin bisa belajar bareng atau sambil ngerjain tugas bareng. Yang kedua adalah surprise. Sekarang udah canggih ya, maksudnya udah ada Gojek, ada Grab kayak gitu. Teman-teman bisa kasih kejutan kayak kirimin makan, kirimin bunga, atau kirimin apapun itulah kesukaan dari pasangannya kayak gitu. Kado kayak gitu. Ini bakalan bikin suasana itu, hubungan teman-teman jadi lebih akrab lagi. Habis itu make a plan. Jadi kayak teman-teman ngobrol sama pasangannya, coba ceritain apa ya kira-kira. Kalau kita ketemu, kita mau ngapain aja nih? Semua tulis, mau apa, mau kemana, mau makan apa, kayak gitu. Kalau ketemu ngabisin waktu buat apa, hari 1, hari 2, hari 3, dan seterusnya. Nah itu dibuat, direncanakan. Emang sih pandemi ini membuat ada
ngerencanain mulu tapi tidak ada kepastian kayak nggak apa-apa kayak gitu. Karena kita kan ini pandemi, kita tidak tahu bahwa kapan sih kelarnya ini. Tapi setidaknya teman-teman udah punya rencana ketika ketemu sama pacarnya mau ngapain. Jangan yang kayak udah ketemu pacarnya gak ngapa-ngapain malah jadinya boring atau bete gitu. Yang terakhir adalah tetap keep in touch, tetap jaga komunikasinya. Jangan sampai tidak komunikasi kayak gitu ya, sehari minimal telepon atau chat gitulah, karena kan sekarang udah dipermudah kayak gitu. Oke, next. Nah, ini tips untuk telepon. Biasanya ini simple tapi sering diabaikan sama orang-orang. Ketika teman-teman baru pulang kerja, ketika teman-teman lagi stres atau apapun itu, sebisa mungkin jangan dulu telepon pasangannya. Karena ketika teman langsung misalnya nelpon, pasti teman akan marah-marah, ngeluapin emosinya segala macam gitu ke pacarnya, sedangkan kita tidak tahu kondisi pacar kita ini gimana kayak gitu. Nah, jadi lebih baik teman-teman yang saya tulis ambil waktu sejenak dulu untuk tenang gitu, untuk relax, misalnya dari kerja sampai rumah ya mandi dulu kayak gitu, redain dulu semuanya, bisa emosinya biar agak reda kayak gitu, baru telepon pacarnya, bilang sama dia aku mau cerita gitu. Kalau teman-teman nggak bilang sama pacar mau cerita, nanti pacarnya nggak tahu kenapa nih marah-marah kayak gitu. Jadi kayak tenangin dulu biar emosi-emosi negatifnya kerilis sedikit, baru teman-teman bisa cerita. Jadi ketika teman-teman bercerita pun enak kayak gitu. Ini sedikit tips aja. Next. Nah ini juga, ini yang untuk ini sih karena aktivitasnya mungkin karena udah terlalu bosan ya. Saya nulisnya 52 Reasons Why I Love You. Jadi teman-teman bisa tuliskan di kertas origami. Kertas origami boleh kertas apapun itu. Teman-teman tulis 52 alasan. Satu kertas, satu alasan kenapa teman-teman mencintai pasangannya. Jadi di kertas origami itu nanti teman-teman boleh gambar atau boleh apapun lah di sana. Itu teman-teman lipat atau digulung boleh, masukin ke dalam sebuah box atau jar. Nah, jadi ketika teman-teman lagi kangen atau lagi berantem atau lagi jenuh sama hubungannya, teman-teman buka tuh satu-satu. Kenapa sih teman-teman bisa mencintai pasangannya? Jadi itu membuat teman-teman balik lagi menyukai pasangannya gitu. Oke, next. Ini yang terakhir, remember when. Jadi kalau tadi adalah alasan kenapa mencintai pasangannya adalah, kalau ini lebih ke arah saya minta tuliskan apa ya istilahnya, kayak apa sih, kapan sih kejadian-kejadian apa aja sih yang membuat kamu bahagia sama dia. Misalnya nulisnya gini, itu saya minta untuk tuliskan di kertas atau di stick es krim. Kalau stick es krim bisa pakai pulpen yang seperti ini, yang agak tebal kayak spidol gitu, atau bisa kalau di kertas pakai biasa aja. Tulisin kapan sih kejadian-kejadian yang membuat teman-teman bahagia. Misalnya waktu itu dia beliin tanggal sekian, waktu itu dia beliin saya es krim di pinggir pantai misalnya kayak gitu. Atau misalnya kemarin pacar saya beliin saya jagung bakar di Mertasari misalnya kayak itu, pantai Mertasari di Bali misalnya kayak gitu. Nah itu ditulis, dimasukin lagi ke dalam jar atau box kayak gitu. Nah jadi ketika teman-teman lagi berantem atau lagi stres sama hubungannya yang kayaknya jenuh, teman-teman ambil satu-satu, teman-teman baca. Nah kenapa saya minta kayak gitu? Biar teman-teman ada feels yang teman-teman rasakan kembali bahwa teman-teman mau mempertahankan hubungan ini. Jadi ketika melihat itu kayak, oh iya saya bisa jatuh cinta karena sama dia karena ini. Kejadiannya waktu itu adalah karena ini, dia memberikan saya ini, itu so sweet banget misalnya. Nah kayak gitu sih, lebih ke arah situ. Jadi nanti teman-teman bisa coba di rumah, praktekkan sama pacarnya. Ketika membuat ini berdua sama pacarnya pun itu sudah komunikasi kan, jadi enak gitu. Next. Nah ini sedikit apa ya, sedikit quote lah. The reason why you are unhappy in your relationship is because you thought you need someone to complete you, but what you really need is someone to accept you completely. Jadi yang kamu butuh adalah bukan pasangan yang melengkapi kamu, tapi kamu membutuhkan orang yang bisa menerima kamu secara lengkap. Sebenarnya kayak gitu. Ketika kamu sudah bisa mencari atau menemukan orang yang menerima kamu secara lengkap, pasti
kehidupan percintaanmu akan bahagia. Next, terakhir dari saya ada quote dari Bude Sumiati. Ini saya sangat suka sekali Bude Sumiati kalau teman-teman tahu. Love yourself first, love you too kemudian. Ya, cintain aja dulu dirinya sepenuh hati, dirinya dulu dicintai, dimulai dari dirinya, baru mencintai orang lain. Karena ketika kita mencintai diri kita sendiri udah dengan baik, maka untuk mencintai orang lain itu akan sangat mudah gitu. Oke, sekian teman-teman dari saya. Terakhir, thank you kayaknya. Oke. Terima kasih. Semoga saya tidak terlalu cepat. Misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Dari saya silahkan, Wobi. Oke, terima kasih banyak Kak Ude, keren banget sih materinya dan juga ininya ya quotes-nya yang paling akhir tuh keren banget. Jadi harus cintai diri sendiri dulu, baru cintain orang lain gitu ya. Oke, kita tepuk tangan online dulu. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Ude. Jadi di sini kita langsung aja ke, udah ada banyak pertanyaan sih ya ini. Banyak sadis-sadis juga. Jadi saya akan arahkan ke Kak Ude untuk menjawab. Nah, kemudian ini yang pertama nih Kak. Dari Randy. Disclaimer dulu, Bi. Disclaimer dulu. Saya tidak menggurui ya di sini. Jadi mungkin yang saya kasih tahu bukan saya karena cuma omongan kakaknya aja gitu. Enggak, saya coba bagi perspektif saya saja gitu. Kayak gitu. Ya, keren banget sih. Nah, ini dari pertanyaan dari Randy. Dia mau nanya, kalau secara riset atau idealnya berapa lama hubungan pacaran jarak jauh biasanya bertahan? Dan apakah jika menjalankan pacaran atau berumah tangga secara LDR itu sehat? Krims. Oke. Aku jawab dulu ya. Kalau berdasarkan riset, saya tidak terlalu banyak membahas riset tentang LDR ya, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau ditanya idealnya berapa lama, itu tidak ada patokan gitu. Tergantung dari teman-temannya sendiri. Ini emang agak subjektif ya. Saya ceritakan yang saya alami kayak gitu. Saya sempat LDR kurang lebih sekitar 5 tahun. Karena saya harus kuliah di Surabaya, saya LDR sekitar 5 tahun kayak gitu. Dan selama LDR pun pasang surut kan, kayak berantem baik lagi. Jadi tidak ada patokan idealnya itu harus berapa lama harus LDR kayak gitu. Jadi tergantung dari teman-temannya aja. Misalnya ada tipe pasangan yang kalau ketemu terus juga bosan gitu. Kayak males buat ketemu terus-terusan. Jadi kayak lebih baik ketemu seminggu sekali. Bahkan satu kota pun sering kayak gitu ketemunya. Istilahnya kayak seminggu sekali gitu. Nah, yang kedua adalah apakah jika menjalankan pacaran atau berumah tangga secara LDR itu sehat atau enggak? Nah, tergantung. Balik lagi ke teman-teman bahwa lebih penting kuantitas atau kualitas. Kayak gitu. Misalnya ketika LDR, 6 bulan sekali lah, anggap ini kuliah ya. Kuliah kan 6 bulan sekali libur gitu. Ketika libur kuliah, cuman punya waktu 2 minggu, tapi 2 minggu ini sangat berkualitas, kayak gitu. 6 minggu ini tidak akan jadi masalah gitu. Tapi ketika pasangan teman-teman ngerasa bahwa intensitas ketemu itu harus terus-terusan kayak gitu untuk menambah kelekatan atau kedekatan, ya tidak ada salah juga. Jadi itu sebenarnya bebas. Kalau mau definisikan sehat mana, tidak ada yang sehat atau tidak ada yang tidak gitu. Tergantung teman-teman mendefinisikannya mau gimana. Tapi yang jelas itu kalau dari ideal sama sehat atau enggak itu balik lagi ke teman-teman. Ketika teman-teman merasa udah tidak enak atau udah terganggu dan ngerasa itu tidak baik, ya berarti tidak sehat. Tapi kalau teman-teman masih nyaman ngejalaninya, ya berarti masih sehat-sehat aja itu hubungan. Gitu. Oke, keren banget Kak Ude. Semoga bisa diterima oleh Bang Randy sudah bertanya. Jadi kalau mungkin ditarik ke lirik lagu, mungkin kayak lagunya ini ya, Tulus yang Ruang Sendiri, bahwa kita juga perlu gini ya, sendiri, jadi biar ada rasa kangennya tumbuh gitu ya. Benar. Ya, jadi kita perlu LDR biar Tulus kangen. Ya? Hobi penggemar Tulus ya? Oh ya, kebetulan. Suka lirik-liriknya, keren banget ya. Oke, berikutnya ini ada dari Maria Riza. Jadi dia mau bertanya bagaimana cara membangun hubungan dengan pasangan yang didasarkan pada consummate love. Ini yang cinta sempurna itu ya.
Nah, kalau misal Consumer. kitanya berusaha membangun consummate love, nah pasangan kita enggak, apa yang harus kita lakuin, Kak? Harus dipertahanin atau gimana? Mungkin silahkan Kak Ude. Oke, saya sedikit ini sama pertanyaan ini ya. Sedikit bagus pertanyaannya. Jadi gimana ya? Coba saya ulang lagi ya. Cara membangun hubungan dengan pasangan yang didasarkan pada consummate love. Kalau misalnya kita berusaha menggunakan love, nah pasangan kita enggak. Nah sebenarnya gini, uh, tujuan dari awal berpasangan, berpacaran atau berhubungan itu harus kita kasih tahu sih. Tujuannya mau apa gitu. Kayak gitu. Tujuan kita apa dulu. Nah jadi ketika kita sudah bilang sama pasangan kita, uh, jadi kita lihat pasangan kita masih mau ini nggak. Kadang kan ada kan di kayak, ya kita passionnya ada nih, intuisinya ada, tapi dia nggak mau komitmen nih. Nah ini dia nggak mau komitmen sama sekali. Dia masih kayak pengen ada di jalur amannya aja, di zona nyaman kayak gitu. Biasanya ini yang PDKT gitu. PDKT udah lama tapi nggak jadian gitu. Nah ini kan mau deket aja, mau enaknya aja tapi uh, komitmennya nggak ada kayak gitu. Tapi kalau ditanya kayak apa yang harus kita lakuin, harus pertahanin atau enggak, itu tergantung individunya lagi sih. Ada yang kadang ya pengen aja dipertahanin karena sama ngerasa nyaman, tapi emang komitmennya nggak ada. Jadi apapun itu harus terima resikonya sih kayak gitu. Jadi kayak kamu mau terbang, berarti kamu udah siap jatuh dong. Kayak gitu. Ketika kamu siap buat mutusin ini, kamu bakal ngejalanin hubungan ini tanpa ada komitmen misalnya, kayak gitu. Ya udah, berarti kamu harus siap. Suatu saat nanti kamu siap untuk ditinggal, siap untuk sakit hati, siap untuk apapun itu. Kamu udah tahu resikonya kan? Kayak gitu. Istilahnya kamu naik pesawat, kamu udah tahu bahwa pesawat itu nggak selamanya apa ya? Walaupun aman, tapi kan di dalam pesawat juga disediakan pelampung untuk pendaratan darurat misalnya. Nah, kamu harus sudah siap dengan hal-hal itu. Jadi kalau yang harus dilakuin balik lagi terserah temannya, individunya. Kalau masih kuat untuk mempertahankan, lakukan. Kalau sudah tidak kuat, ya pilihlah dengan bijak. Gitu. Oke, thank you banget. Jadi ini dapat lagi nih Kak, kalau mau dimasukin ke lagu nih. Jadi kayak lagunya Hypa yang Pelangi. Waduh. Gimana liriknya? Aku belum Dia pernah kan dengar. yang ini dulu yang dia tuh seperti kapal gitu yang datang dan balik gitu. Jadi tapi dia nggak milih kita sebagai pelabuhannya gitu. Dia bilang itu kemana-mana. ada, Bi. Ada lagu juga nih. Oh, Ada lagu bagus. ada. Ada. Ya, ya. Kayak Kukira Kau Rumah, Amigdala itu punya. Oh, ya. Gimana tuh Kak liriknya? Ya awalnya dia kira kamu itu rumah, tapi nyatanya cuma ngontrak gitu. Jadi bisa pergi kapanpun dia mau. Oh iya. Kayak gitu. Oke. Ya, sistemnya mungkin kayak kos-kosan gitu ya. Kapan aja bebas pergi, penting gue bayar. Ya, benar. Oke. Nah, tadi sudah kan 2 orang yang berpasangan. Nah, sekarang saya coba nih ada pertanyaan yang kira-kiranya mungkin single. Wah ini Nah, bagus Bi ini nih. pertanyaan ini Bi. Ini bagus Bi. Yang mana? Pertanyaannya Yogi Andreas ini Bi. Oh, silakan Kak. Kapan kita tahu kalau kita sedang jatuh cinta? Wah ini dalam sih Oh sebenarnya. ya, mungkin langsung aja Kak, udah di itu yang Jadi Yogi kalau Andres. apa nih? Ini agak bingung sih karena apa ya? Karena jatuh cinta seseorang kepada orang lain itu beda-beda. Ada yang jatuh cinta karena cantik kayak gitu. Wah tiba-tiba dia ngerasa, wah ini cantik, ini gue sayang, gue jatuh cinta sama dia. Ada yang gara-gara tindakannya kayak ngasih perhatian atau apa gitu, dia jatuh cinta sama orang. Ada juga adalah dari nge-counter apa ya, nge-counter egonya gitu. Ketika kamu ngobrol sama orang, egomu sering kayak dipatahin sama dia atau kayak apa ya, argumenmu sering dilurusin sama dia. Kayak gitu juga bisa membuat orang jatuh cinta kayak, oh ada orang yang bisa ngontrol saya gitu. Itu juga bisa buat jatuh cinta. Jadi kalau ketanya kapan kita tahu kalau kita sedang jatuh cinta, sebenarnya lebih ke aware dulu sih, kayak ini benar cinta atau enggak gitu sama diri kita. Ketika teman-teman udah iya nih ini cinta nih kayak gitu, tentang apa ya, kok gue kepikiran terus ya, mulai kepikiran dia terus kayak gitu, jadi kayak mungkin tiap hari juga bawaannya pengen ngechat, pengen nelpon kayak gitu, atau tiap hari bawaannya pengen ketemu sama dia.
atau udah ada galau-galau sedikit, kayak mulai stalking di Instagram atau di mana. Nah, itu mungkin udah salah satu tanda bahwa kita sudah mulai ada jatuh cinta kayak gitu. Tapi balik lagi, tanda tiap orang bakalan berbeda di sini. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan tanda satu dengan tanda yang lain kayak gitu. Jadi lebih ke aware dulu sih ke diri kita. Oke, keren banget Kak Ude. Jadi kalau ini dapat quote sih kalau saya ke jalan-jalan tuh, jadi Apa? sempat ngelihat banner ada tulisannya jatuh di aspal jatuh cinta Oh nggak iya. sesuai jatuh di aspal. Itu Satlantas saya yang Ya, bisa. nah, oleh karena itu kawan-kawan ayo kita tertib di jalan. Ya, Oke, itu. oke. Oke, kalau gitu next ini ada dari Satya nih. Nah, ini kayaknya lagi single nih. Izin Waduh. bertanya Kak, kalau lagi single dan mau PDKT tapi LDR, tipsnya gimana Kak? Nah, gimana itu Kak? Oke, izin diberikan. Wah, kan izin bertanya. Nah, jadi izin bertanya Kak, kalau lagi single dan mau PDKT, ini PDKT-nya LDR nih, gitu. Tipsnya bagaimana? Tipsnya ya, mungkin ya sering-seringin aja untuk video call sih, tetap keep in touch tadi. Kayaknya sering nelpon, sering ngasih perhatian. Habis itu kayak eh, lebih ke arah coba buka topik ya, buka topik obrolan kayak gitu. Teman-teman jangan pernah ngebuka topik obrolan itu yang pertanyaan tertutup. Nah, yang tertutup itu kayak, kamu udah makan belum? Jawabannya ya antara udah dan belum. Kayak gitu. Habis itu kayak, kamu lagi ngapain? Jawabannya nonton. Itu satu kata gitu loh. Dengan harapan dibales kayak, kamu lagi ngapain? Nonton kamu. Ya kalau dibalas ada kamunya. Kalau nggak ada kamunya, sakit hati kan. Kayak gitu. Jadi, coba buka omongan dengan pertanyaan terbuka. Misalnya kayak, gimana hari ini kayak gitu. Nah, kalau udah dimulai dengan gimana hari ini, pasti bakalan ada topik-topik yang lain bakalan yang kebuka baru kayak gitu. Nah, di sanalah lakukanlah pendekatan dengan baik, kayak beri afeksi dari jarak jauh ya, karena nggak bisa deket kan, jadi ya afeksi jarak jauh, kasih perhatian lah, kasih apa kayak gitu. Habis itu juga bisa kirim makan, bisa kayak yang saya bilang tadi. Misalnya tahu, oh dia kayaknya kerja nih sampai sore kayak gitu. Dia kerjanya kan kita udah tahu nih pasti dia kerja jam segini sibuknya apa, istirahatnya berapa. Kirimin lah makan, misalnya kayak pakai Gojek. Tetap ingat makan ya, itu udah, wah itu ampuh sih gitu. Apalagi buat cewek nih. Itu hobi, kamu kan belum punya pacar, Bi. Jadi pacarmu, PDKT-mu, ingat kasih bunga. Jadi baru dia nyampe kantor, di meja kantornya udah ada bunga, Bi. Nah, itu bikin dia langsung jatuh cinta sama kamu, Bi. Lagi bunga deposito kayak. Waduh. Oke, gitu ya Oke. kira-kira. Oke, sip. Semoga Tapi menjawab. kayaknya itu sesuai sama gini deh. Kalau tipsnya LDR tuh mungkin cara-cara kita beda-beda supaya tapi targetnya sama, membuat jauh di mata tapi dekat di hati. Dekat di Kalau hati. kalau Kayak tadi lagu lagi ya? iya kayak lagu banget gitu. Jadi biar dibuat sih kan tadi ada makanan tiba-tiba ada bunga. Jadi kan seakan-akan dia ada dekat kita padahal jauh banget gitu ya. Padahal Benar dibantu nih. sama Om Gojek. Sebenarnya gini, gimana caranya kita ngebuat keberadaan kita yang tidak ada bisa terasa di sana biar ada. Kayak gitu. Kayak apa ya? Kalau orang Bali ngomongnya ius-iusnya lah, ius-iusnya biar ada gitu. Nah, kayak gitu kira-kira. Oke, nah sebenarnya kan kalau teman-teman lihat di poster kita itu kan sebenarnya kita ini membuka ya untuk single, untuk yang ada in relationship sama complicated. Nah, tadi yang single udah dijawab pertanyaannya, yang relationship juga ada. Nah, ini saya coba yang complicated sedikit nih. Siap. Nah, ini mana ya? Nih. Izin Suka pacar bertanya, orang Kak. ini. Kalau saya menyukai pasangan atau pacar orang lain gimana, Kak ya? Apakah saya harus mundur atau memperjuangkannya gitu? Terima kasih. Mantap, Gus. Silakan. Ini untuk Mas Agus. Beli Agus, Mas Agus gitu. Ini menyukai kan, sekedar baru menyukai kan, bukan sudah menjalani pasangan sama orang lain kayak gitu.
Ini yang perlu saya lurusin. Tidak ada salahnya Mas menyukai pacar orang lain gitu. Kayak wajar Mas menyukai pacar orang lain kayak gitu. Habis itu dulu waktu saya kuliah, zaman saya kuliah S1 itu ada quote kayak gini. Pacar orang lain adalah pacar kita yang tertunda gitu. Ya, tapi nggak mungkin dong kita nungguin, kita doain orang lain jelek-jelek kan gitu. Jadi kayak daripada kita sibuk apa ya? Sibuk mencari pasangan yang baru kayak gitu, kayak sibuk mencari pasangan baru, sibuk menyukai pacar orang lain, lebih baik kita coba cari yang cocok sama kita. Nah, gini. Kadang kan kita punya ekspektasi pacar kita itu yang tipenya kayak gini. Tapi kita dapatnya yang kayak gini. Yang agak di bawah dari ekspektasi kita. Tapi yang biasanya yang di bawah ekspektasi kita itu biasanya jauh lebih ngerti atau lebih pengertian terhadap kita, kayak gitu, lebih enak diajak sharing. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaannya adalah apakah saya harus mundur atau terus memperjuangkannya ya Kak? Jawabannya adalah balik lagi ke kamu. Kamu ingin merusak hubungan orang atau kamu ingin coba sesuatu yang baru kayak gitu, karena dia sudah bahagia dengan pacarnya kayak gitu. Kecuali situasinya ini emang putus. Kamu ngedeketin mereka ketika dia putus, nggak masalah kayak gitu. Tapi ketika dia apa ya? Ketika dia masih punya pacar kamu deketi, ya tidak baik. Nanti kalau orang Bali percaya adanya hukum karma kayak gitu. Ya suatu saat ya kita tidak mau juga kan hubungan kita diganggu kayak gitu. Lebih baik kalau dari saya sih lebih baik eh, cari yang lain aja. Saya bukan tapi terserah dari kamunya. Daripada merusak hubungan orang lain, lebih baik kita cari yang lebih ngerti kita, lebih di luar sana pasti ada kok. Nggak mungkin nggak ada gitu. Misalnya, oh ya satu lagi, misalnya di sini teman-teman udah punya pacar juga atau ujung-ujungnya bosen kayak gitu sama pacarnya. Ada quote dari Jogger itu bagus banget dulu quote-nya, dia di stiker-stiker itu ada quote-nya gini, daripada repot-repot mencari pasangan baru, lebih baik pasangan lama saja diperbarui. Nah, kayak gitu. Jadi, misalnya teman-teman ngerasa pasangannya kurang cantik, misalnya buat cowok ngerasa ceweknya kurang cantik, ya beliin dong skincare, beliin makeup, kayak gitu. Misalnya si cewek ngerasa cowoknya kurang ganteng, ya ajak ke barbershop, habis itu beliin baju, beliin celana, yang biar kelihatan keren, kayak gitu. Jadi, teman-teman tidak bosan dengan pasangannya. Gitu. Suruh oplas bisa nggak, Kak? Suruh oplas. Jangan. Oh ya. Menerima apa adanya. Oke. Oke, jadi mungkin kalau sama banget yang kayak dikatakan Kak Ude itu mungkin prinsipnya misalnya kita suka sama artis gitu ya, misalnya kan itu hanya sebatas suka gitu ya. Tapi kita tahu kita nggak bisa memiliki gitu. Misalnya saya suka sama Raisa kan nggak mungkin banget ya. Jadi hanya sebagai Menyukai Raisa. mimpi aja. Oh, Istri orang itu, istri orang. ada quote bagus. Ada quote Oh, iya. bagus Bi dari temanmu juga. Jomblo kalau kita ngomongin cinta ngomongin quote mulu ya. Jadi jomblo bukan berarti tidak punya cinta gitu ya. Jangan ngerasa bahwa teman-teman di sini tidak punya cinta gitu. Tapi teman-teman juga pasti di luar sana ada sesuatu atau seseorang yang bakal jatuh cinta lah sama teman-teman. Ada yang teman-teman merhatiin A, tapi dari jauh juga ada yang merhatiin teman-teman dari jauh gitu. Kayak gitu. Oke, next. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Ini saya pilih yang baru banget ini, yang complicated juga kan tadi karena yang relationship sama single udah. Nah, ini kayaknya ini yang paling bagus sih tentang tips-tips gitu kali Kak ya. Ini Boleh. dari Lesmana nih deh. Karena Bang Randy ini kayaknya udah deh tadi. Nah, selamat sore Kak, izin bertanya. Saya suka sama teman di kelas, tapi dianya udah punya pacar. Terus pacarnya nggak bisa jagain dia. Terus teman saya jadi suka sama saya, Kak. Saya salah nggak Kak? Gimana solusinya? Jadi kayak nikung gitu ya secara nggak langsung gitu ya. Ini biasa temenan nih, temen akrab nih cewek cowok. Jadi sebelumnya udah dibilang kayak, wah nggak mungkin kita temen akrab, nggak mungkin jatuh cinta, tapi akhirnya jatuh cinta gitu ya. Jadi sebenarnya gini sih, kalau kamu nanya salah atau enggak, cinta itu nggak bisa salah dong. Cinta itu bisa datang kapan aja. Bahkan ketika dia udah punya pacar, kamu udah punya pacar, kalian bisa saling jatuh cinta.
salah? Enggak, kayak gitu. Tapi memang mungkin selalu bilang kayak, mungkin bukan pada waktu yang tepat. Orangnya saja yang tepat, tapi bukan pada waktu yang tepat, gitu. Nah, tergantung lagi dari kamu nanti. Ketika kamu ngerasa bahwa kamu yang merasa terus pacarnya nggak bisa jagain dia. Nggak bisa jagain dia ini yang ngerasa kamu atau si ceweknya, kayak gitu. Kalau ceweknya suka sama kamu, berarti ceweknya harus tegas dong. Kalau dia udah ngerasa cowoknya udah nggak baik buat dia, ya udah putusin kayak gitu. Tapi maksudnya sampai kenapa dia masih mempertahankan pacarnya ketika dia tahu pacarnya tidak bisa jagain dia, tapi kamu di sini nunggu kayak gitu. Kamu nunggu hal yang tidak pasti gitu loh. Bisa aja dia nggak sama kamu, bisa aja dia bakal bilang kamu adalah, oh kamu udah kayak temanku sendiri, teman akrabku, kayak gitu. Yang kayak soal yang tipe cinta tadi misalnya juga ada kayak gitu. Nah, kalau kamu solusinya adalah kamu lebih ini lagi sih, kayak kamu harus tegas sih sama dirimu. Maksudnya kayak kamu bakalan mau nunggu ini, atau enggak gitu. Karena menunggu itu memang tergantung orangnya ya. Ada yang ngasih batas waktu, ada yang nggak ngasih batas waktu. Tapi suatu saat pasti kamu bakalan ketemu titik di mana kamu ngerasa udah cukup ini kayak gitu. Udah nggak bisa lagi kayak gitu. Ya udah, kalau kamu udah ngerasa pada titik itu, apapun pilihanmu itulah yang terbaik gitu. Oke, keren banget Kak Ude atas jadi kita sudah lumayan nih karena waktunya Bi, memang sudah lewat ya. ini satu lagi ini bagus sih, Bi. Ya, ya, Yang boleh, ke boleh Kak. Anindya ini. Ya, ya. Kapan kita tahu dia adalah the one buat masa depan kita gitu. Kayak yang saya bilang tadi, quote yang terakhir tadi sebelum Budi Sumiati, apa ya? Yang kamu cari adalah bukan orang yang bisa melengkapi kamu, tapi yang bisa menerima kamu secara lengkap kayak gitu. Apa ya? Hubungan yang baik adalah hubungan yang memberikan kamu sesuatu yang apa ya? Menerima kamu lah apa adanya, menerima kamu secara lengkap gitu. Jadi ketika nanya kapan kita tahu dia the one kita adalah ketika ya tidak munafik ya, kita hidup dengan pasti cinta butuh uang kayak gitu buat hidup, butuh segala macam. Tapi itu kan ada aspek kesekian lah gitu. Tapi yang paling penting adalah gimana kedua pasangan ini bisa menerima kekuranganmu satu sama lain kayak gitu. Menerima kamu secara lengkap kayak gitu. Tidak ngerasa bahwa ada nanti yang dibilang kayak, aduh kok kamu dekil banget sih kayak. Nah kalau udah kayak gitu kan belum menerima kamu secara lengkap tuh, masih ada yang tidak bisa dia terima. Nah, carilah orang yang bisa menerima kamu secara lengkap, maka dari situ kamu tahu bahwa wah dia inilah the last lah, the one and only kalau kata Pamungkas kayak gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Ude atas materi dan tanya jawabnya. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman di sini sudah mendapatkan pencerahan juga, dan jika ada masalah lagi nanti mungkin bisa langsung private ke Kak Ude gitu ya, karena Bisa. Kak Ude juga aktif di Halodoc gitu ya. Dan juga Iya, mungkin halo. nanti kita dari Tresnan ini juga akan mengadakan sesi seperti ini juga yang membahas tentang relationship, dan juga nanti mungkin bagi teman-teman yang berminat tentang Tresnan itu seperti apa, nanti bisa langsung buka di di App Store-nya gitu ya. Jadi buka aja Tresnan. Nah, di sana nanti ada, dan juga kita juga nanti di fitur lengkapnya bisa ada sesi konsultasi juga seperti ini gitu ya. Nah, untuk itu kita tepuk tangan dulu untuk Kak Ude untuk atas materinya. Thank you. Keren banget. Dan mungkin ini saya ada video ya. Jadi tadi di awal kita ada putar pakai video, dan sekarang mungkin karena tadi ada beberapa yang nggak nonton, jadi kita nonton dulu nih video karena kita foto dulu aja, Bi. Oh iya ya, keren banget. Ya kita foto semua dulu mungkin. Dulu. Para Mungkin peserta teman-teman silakan hidupin. aktifkan wajah-wajah sumringahnya. Ayo. Teman-teman harus percaya diri dong. Harus sama dirinya cinta gitu. diri Jangan nggak percaya juga. diri. Jangan nggak percaya diri. Kata Budi Sumiati kan love yourself first dulu. Okay. Waduh, cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya mas-mas di sini. Ini ada yang jomblo nggak, Mas? Mas lagi Mbak. Kok Mas di sini? Nggak, Mas kan artinya gold gitu ya. Berarti kita semua ini adalah
emas gitu. Bukan mas, emas. Oke. Oke, Obi. Sudah nih? Sudah, Oke, Bi. Sudah, Bi. silahkan yang belum, silahkan aktifkan kameranya. Oke, Kayaknya yang kalau nggak gitu nggak apa. kita foto ya. Kita 3, 2, 1, senyum. Oke, lagi sekali. Mungkin biasanya kan kalau Korea itu kan pakai emot love gitu ya. Mungkin bisa gitu ke kamera. Gini ya, Bi. Oke, ya gitu. Itu apa tuh? Love. Oh, love, Beda, love. beda Oke. jari aja, beda jari. Oh, beda jari ya. Ini maaf saya nggak bisa jari nih karena sambil ngemoderator. Iya, Ya. siap. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Makasih banyak Oke. Kak Ode. Juga Iya, teman-teman. Door prize-nya, Bi. Tadi ada yang ngechat. Jangan lupa door prize-nya, Kak. Oh ya, sebenarnya habis ada video ini nanti ada door prize. Oke, kita nonton videonya dulu. Dan juga teman-teman kalau mau menyaksikan videonya ini nanti bisa lihat di IG kita atau di YouTube kita juga kita akan upload dan juga jangan lupa juga nanti follow IG Tresnan itu juga nanti akan kita kasih tahu bagaimana cara relationship yang aman dan terkendali gitu ya. Kalau bisa malah sampai ke jenjang nikah, sampai kakek nenek bahkan sampai di atas gitu ya, bertemu dengan yang Maha Kuasa gitu. Kayak mungkin bagi yang goals-nya itu kayak Habibie Ainun lah gitu. Oke. Sip. Saya play dulu videonya. Dari video yang pertama ya. Aku ini manusia rumit yang selama ini selalu salah memilih seorang untuk menjadi teman hidup. Aku nggak ada waktu untuk main-main. Apa benar kamu mau menghabiskan sisa umurmu denganku? Terlalu mudah untuk menjawabnya. Mau bisa buktikan? Masihkah ada satu untukku yang kau kirimkan padaku dan kau jadikan dia teman hidupku. Dan jangan lagi kau kirimkan padaku. Oke, itu dia video pertama. Sekarang kita akan lihat video keduanya. Bentar. Apa benar kamu mau menghabiskan sisa umurmu denganku? Terlalu mudah untuk menjawabnya. Mau bisa buktikan? Apa yang mau kamu buktikan sekarang? Ya, aku mencintaimu. Hanya itu? Maaf, sebagai manusia biasa, hanya ini yang bisa aku buktikan. Sama seperti ini. Aku juga gak punya waktu untuk main. Sekarang sisa umurku, seluruhnya aku serahkan bersamamu.
pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak lain. Terima kasih. Seperti lagi yang lain, satu yang ku tahu, oh satu yang ku mau, ku ingin melamarmu. Oke, itu dia videonya. Jadi terima kasih banyak kawan-kawan. Nah, karena sekarang akan ada sesi door prize, jadi saya akan membagikan lewat game gitu ya. Nanti akan dipilih satu orang peserta, nanti akan mendapat paket internet gitu ya. Lumayanlah bisa streaming-streaming drakor atau streaming-streaming film-film lainnya ya. Oleh karena itu, bagi peserta yang mau berminat untuk dapat ikut gamenya, silakan aktifkan kameranya semua. Ya, silakan. Oke. Nah, gamenya ini sangat gampang gitu ya. Jadi contohnya ya. Ya, nanti peserta hanya perlu menjawab dengan menunjukkan barang dan juga mengucapkan namanya. Misalnya nih contohnya nih, di saat seperti ini kan kita misalnya lagi nunggu gebetan gitu. Yang kita perlukan kan biasanya mau ngelihat waktu. Nah, kira-kira jawabannya apa gitu. Nah, contohnya nih misalnya saya buat jam tangan, Obi jam tangan gitu ya. Jadi jawabannya nanti sambil mengucapkan nama dan juga barangnya gitu. Oke, dipahami? Dipahami? Kalau dipahami silakan jempol ke kamera dulu. Oke, sip ya. Kita mulai. Nanti ada 3 kali pertanyaan, jadi akan ada dibuat skornya ya. Nah, pertanyaan pertama. Kalau kita nangis atau misalnya ada teman atau gebetan nangis nih, nah gitu. Biasanya kan kita butuh sesuatu untuk mengelap air matanya. Nah, kira-kira pakai apa? Ayo. Tisu, Lesmana tisu. Oke, Lesmana 1 poin. Oke. Mantap sekali Lesmana. Tapi jangan takut, masih ada 2 pertanyaan lagi, oke? Nah, itu saya udah buat Lesmana poin 1 poin gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Ya. Nah, biasanya nih kan di masa pandemi gini, kita itu kalau keluar supaya tidak menularkan, biasanya kita harus menggunakan apa? Masker, Bi. Lesmana masker. 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 Oke. Yang tadi saya dengar adalah Lesmana masker. Oke. Lesmana. Kayak semua barangnya di bawah Lesmana deh. Enggak. Lesmana 1 poin. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ketiga ini itu nilainya adalah 3 gitu. Jadi siapa yang menjawab terakhir nih benar. Oke, ayo Lesmana. Ayo semua salahkan Lesmana. Enggak, 2 ya. Jadi biar adil deh. Nah, nilai pertanyaan terakhir nih adalah 2. Oke, siap-siap ya. Biasanya kalau kita mau ke tempat itu kan disuruh cuci tangan. Nah, biasanya cuci tangannya itu pakai apa? Hand sanitizer. Air sabun. Sanitizer. Ada yang paling pertama tadi Kadek Dwi Arista ya. Jadi sekarang Lesmana dan Dwi Arista ini poinnya sama gitu ya. Jadinya Lesmana 2, Dwi Arista 2. Nah, sekarang penentuan. Oke, apa ya? Kalau kita mau nulis biasanya pakai apa? Oh, lupa.
Pulpen. Pulpen. Oke, yang paling cepat adalah Kadek Dwi Arista. Oke, keren banget. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman ya. Makasih banyak. Jadi nanti mungkin kalau ada 2 hadiah mungkin nanti beli Cok, mungkin nanti bisa dibijaki ya gitu ya. Karena Lesmana nih sampai lari-lari nyari barangnya. Keren banget. Semoga nanti setelah seminar ini malah cewek yang lari-lari nyari Lesmana ya. Oke, begitupun kita seluruh peserta yang ada di sini. Oke, segitu aja dari saya. Mungkin beli Cok dia ada tambahan atau Kak Ude? Ya, sedikit ya. Terima kasih Pak Ude, Tobi, Angga dan teman-teman semua yang sekalian. Sebenarnya acara webinar ini adalah sekalian kita dalam ajang untuk soft launching aplikasi kami yang sudah available di Play Store. Ada beberapa teman yang sudah download juga saya lihat. Jadi kami berterima kasih banget dan mungkin bisa dibilang ini hari yang bersejarah. Jadi mudah-mudahan kita bisa bantu lebih banyak orang lagi untuk mendapatkan jodoh terbaik. Karena hidupmu begitu berharga, pilihlah jodoh terbaik untuk menjalaninya. Sekarang. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Kontak ya. Pemenangnya yang mendapat kuota internet. Oke, terima kasih banyak beli Cok D. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semoga di hari Minggu ini yang bertepatan dengan film juga ya, yang artinya itu kan bulan baru ya. Semoga setelah ini teman-teman juga kehidupannya mulai baru lagi, baik itu relationship, karir, dan juga hal lainnya. Jadi saya berdoa untuk semua peserta yang ada di sini dan juga teman-teman yang terlibat. Jadi semoga kita harus cintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Oke, terima kasih banyak semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yeay. Thank you semuanya. Oke. Untuk peserta itu ya, nanti Dwi, nanti saya langsung hubungin personal aja. Oke, untuk teman-teman bisa left dari grup ini, diizinkan. Thank you semua. Terima kasih banyak kawan-kawan. Sampai jumpa di kesempatan lain. Halo. Gimana? Baik. Saya kembalikan Siapa? Ini ada peserta masih, Bi? Ya, bentar. Itu yang 2 tuh kakak tuh. Yang mana? Yang namanya yang nama doang. Kok dihapus sama Sinta? Siapa tuh? Hapus lah saya juga. Oke, mau langsung evaluasi apa gimana nih, beli Cok? Tadi yang menang Dwi sama Lesmana ya. Gimana beli? Mau dikasih 1 aja apa 2 orang beli? Masih mood tuh beli. Halo. Iya ya. Ya, nggak apa-apa ntar dua-duanya. Oh, dua-dua. Oke. Kita kontak by WA aja ya, berarti. Bi, kok gininya nggak di-share, Bi? Apanya? Back-nya. Hah? Tak stop recording dulu, lupa.